lahirnya sebuah dinasti Silla dari awal yang sederhana. Bayangkan semenanjung Korea seperti jari di peta yang menjorok ke laut. Tanah ini punya cerita panjang dan penuh gejolak. Sejak zaman dulu kala, tanah ini telah menyaksikan kerajaan-kerajaan berganti, dinasti-dinasti berkuasa lalu runtuh, dan perebutan kekuasaan yang tak henti-hentinya. Di tengah pusaran sejarah ini muncullah 3 kerajaan Korea, Goguryeo, Baekje, dan Silla, masing-masing berjuang untuk menguasai dan menentukan nasib semenanjung. Cerita kita dimulai dengan Silla, kerajaan yang paling sederhana di antara ketiganya, yang muncul dari lembah Sungai Nakdong di Tenggara Korea pada tahun 57 sebelum Masehi. Awalnya, Silla hanyalah kerajaan kecil yang dikelilingi oleh tetangga yang lebih kuat dan agresif. Rakyatnya, yang disatukan oleh garis keturunan dan budaya yang sama, adalah petani, pengrajin, dan pejuang yang tangguh. Meskipun serba kekurangan dan terus-menerus diancam musuh, Silla menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa, membangun fondasi untuk kebangkitan mereka yang gemilang di masa depan. Para pemimpin awal Silla, keturunan dari garis keturunan Bak, menghadapi tantangan besar dalam menyatukan wilayah mereka, mengamankan perbatasan, dan membangun kerajaan yang bersatu dan makmur. Pada abad-abad pertama Masehi, Silla secara perlahan memperluas pengaruhnya, menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, dan memperkuat cengkeramannya atas wilayah Tenggara. Para penguasa Silla yang sadar akan pentingnya aliansi dalam dunia politik yang penuh intrik, menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, dengan cerdik memanfaatkan perpecahan dan persaingan untuk keuntungan mereka. Namun, Silla ditakdirkan untuk tetap menjadi pemain kecil di panggung Korea, sampai munculnya serangkaian raja yang visioner dan cakap, yang akan membawa kerajaan menuju kejayaan yang tak tertandingi. Raja Beofung yang naik tahta pada tahun 514 Masehi adalah seorang pemimpin yang cerdas dan ambisius yang meletakkan dasar bagi perluasan dan dominasi Silla. Menyadari pentingnya kekuatan militer, ia mereformasi tentara, mewajibkan rakyatnya untuk mengikuti wajib militer, dan membangun benteng-benteng baru untuk melindungi perbatasan kerajaannya. Raja Beofeung juga memahami pentingnya budaya dan pendidikan dalam membangun negara yang kuat dan bersatu. Ia mendorong studi tentang Buddhisme yang telah masuk ke Silla dari Tiongkok pada abad ke-5 dan mendukung penyebaran ajaran-ajarannya di seluruh kerajaannya. Kebangkitan Sang Raja Jinhung dan ekspansi Silla. Raja Jinhung, penerus Raja Beofeung, naik tahta pada tahun 540 Masehi. Ia adalah salah satu penguasa terhebat dalam sejarah Korea, yang mengubah Silla dari kerajaan kecil menjadi kekuatan dominan di semenanjung. Pemerintahan Jinhung menandai titik balik dalam sejarah Silla, mengantarkan era ekspansi, kemakmuran budaya, dan dominasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jinhung adalah ahli strategi militer yang brilian dan administrator yang cakap. Ia memimpin pasukannya meraih kemenangan demi kemenangan melawan musuh-musuh Silla, memperluas wilayah kerajaan, dan menjadikan Silla sebagai kekuatan utama di Korea. Di bawah kepemimpinannya, Silla menaklukkan wilayah-wilayah penting, termasuk lembah Sungai Han yang strategis, yang sebelumnya dikuasai Goguryeo. Kemenangan ini memberi Silla akses ke sumber daya yang melimpah dan posisi strategis untuk melancarkan kampanye militer berikutnya. Untuk memperkuat cengkeramannya atas wilayah yang baru ditaklukkan, Jinhung menetapkan sistem pemerintahan pusat, membangun garnison militer, dan menerapkan sistem pajak yang seragam. Ia juga menjalin aliansi strategis dengan kekuatan lain di wilayah tersebut, seperti Kerajaan Gaya yang ditaklukkannya melalui diplomasi dan kekuatan militer. Namun, ambisi Jinhung melampaui penaklukan militer. Ia adalah seorang pelindung seni dan Buddhisme. Pemerintahannya ditandai dengan perkembangan budaya yang luar biasa. Ia mendirikan lembaga pendidikan, mengundang para cendekiawan dan seniman dari kerajaan lain, dan mendukung pembangunan kuil Buddha dan biara. Di bawah naungannya, Buddhisme berkembang pesat di Silla, menjadi agama dominan kerajaan dan memberikan kerangka moral dan spiritual yang mempersatukan rakyat. Untuk memperkuat otoritas kerajaan dan menciptakan rasa identitas bersama, Jinhung memperkenalkan sistem peringkat dan gelar baru, menggantikan sistem lama yang berdasarkan garis keturunan dan status sosial. Ia juga memerintahkan penulisan sejarah nasional untuk melegitimasi pemerintahannya dan menciptakan narasi penyatuan di bawah Silla.
Melalui reformasi kebijakannya yang luas, Jinung meletakkan Bergsila untuk menyatukan Korea untuk kedepannya. Warisan dalam batu dan emas, kejayaan budaya Silla. Bersamaan dengan meluasnya kekuasaan politik dan militer Silla, kerajaan ini juga mengalami masa kemasan budaya yang meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada seni, arsitektur, dan kerajinan tangan Korea. Periode tiga kerajaan, khususnya selama Silla bersatu, menjadi saksi berkembangnya kreativitas artistik didorong oleh pertukaran budaya dengan Tiongkok, masuknya Buddhisme, dan dukungan dari keluarga kerajaan dan bangsawan Silla. Para perajin dan seniman Silla mahir dalam berbagai bidang, termasuk tembikar, patung, pengerjaan logam, dan arsitektur, menciptakan karya-karya yang indah, elegan, dan bernilai seni tinggi. Salah satu contoh arsitektur Silla yang paling ikonik dan masih berdiri kokoh hingga saat ini adalah Cheomseongdae, sebuah observatorium astronomi yang terletak di Gyeongju, ibu kota Silla. Dibangun pada abad ke-7 Masehi selama pemerintahan Ratu Seondeok, Cheomseongdae dianggap sebagai observatorium astronomi tertua yang ada di Asia Timur, yang membuktikan kemajuan ilmiah dan teknologi Silla. Struktur menara ini yang dibangun dengan balok granit yang dipotong dengan presisi, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang geometri dan astronomi. Keberadaannya yang megah menjadi pengingat akan rasa ingin tahu intelektual yang menandai era Silla dan pengejaran pengetahuan yang melampaui batas geografis. Silla juga terkenal dengan keahliannya dalam pengerjaan logam, terbukti dari perhiasan, ornamen, dan benda-benda ritual indah yang ditemukan di makam kerajaan dan bangsawan. Makam Silla yang biasanya berupa ruang kayu yang dilapisi batu dan ditutupi dengan gundukan tanah besar, telah menghasilkan banyak artefak yang memberikan wawasan berharga tentang kehidupan dan kematian elit Silla. Perhiasan emas dan perak yang rumit, dihiasi dengan batu semi mulia dan kaca, menunjukkan penguasaan teknik canggih, seperti filigree, granulasi, dan pengaturan cloisonné. Motif yang digunakan dalam perhiasan Silla, seperti naga, phoenix, dan makhluk mitologis lainnya, mencerminkan pengaruh budaya dari Tiongkok dan Asia Tengah, menyorot tebekarin budaya yang rumis, kansif. Di bawah satu langit, penyatuan Korea oleh Silla. Sebuah peristiwa penting dalam sejarah Korea terjadi pada tahun 668 Masehi, ketika Silla beraliansi dengan dinasti Tang Tiongkok, berhasil menyatukan semenanjung Korea, mengakhiri era tiga kerajaan yang telah berlangsung lama. Penyatuan ini, yang mengakhiri perseteruan dan peperangan selama berabad-abad, menandai dimulainya era baru persatuan, stabilitas, dan kemajuan budaya bagi Korea. Jalan menuju penyatuan penuh tantangan dan membutuhkan kombinasi strategi militer yang cerdik, diplomasi yang lihai, dan sedikit keberuntungan. Pada abad ke-7, tiga kerajaan terjebak dalam perebutan kekuasaan, masing-masing berusaha untuk saling melemahkan dan menegaskan dominasinya. Silla, di bawah kepemimpinan Raja Muyol dan penerusnya Raja Munmu, menyadari bahwa untuk mencapai penyatuan, mereka harus terlebih dahulu menyingkirkan ancaman dari Goguryeo dan Baekje. Melalui kombinasi kekuatan militer dan diplomasi, Silla menjalin aliansi dengan dinasti Tang Tiongkok, yang telah muncul sebagai kekuatan dominan di Asia Timur. Aliansi Silla Tang terbukti sangat kuat dan bersama-sama mereka melancarkan serangkaian serangan militer yang menghancurkan Goguryeo dan Baekje. Pada tahun 660 Masehi, Baekje jatuh ke tangan pasukan gabungan Silla Tang, dan pada tahun 668 Masehi, Goguryeo, kerajaan terkuat dari ketiganya, juga berhasil ditaklukkan. Kemenangan atas Goguryeo yang telah lama menjadi ancaman besar bagi Silla membuktikan kehebatan militer Silla dan strategi aliansi mereka yang cerdik. Dengan jatuhnya Goguryeo dan Baekje, Silla berdiri sebagai penguasa tunggal semenanjung Korea, mengantarkan periode Silla bersatu.